Halo friend, piye kabare? Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya tentang gimana rasanya pakai bearing seater, pakai gotri, sama nggak pakai ya. Untuk kelengkapannya ini ada ring, lakarnya nggak kepakai, ada seal, sama bearing seaternya ya, sama mangkokan itu yang sudah dibubut. Jadi di sini ada video pemasangan dan saya akan cerita sedikit antara pakai bearing seater sama gotri sama nggak pakai sama sekali. Yang pertama kalau standar ya, brand yang nggak pakai apa-apa itu yo standar RPM bawah standar, RPM atas juga standar seperti pabrikan ini sambil bongkar-bongkar ya. Kalau pakai gotri, itu yang saya rasakan, saya pakai gotri sepeda ya. Pakai gotri sepeda tapi nggak pakai kayak mangkok aneh buat dia memperlicin gotrinya muter ya. Itu rasanya di kilometer 40 ke bawah itu agak berat. Dia baru agak kenceng kalau di kilometer 40, tapi yang saya rasakan kurang nyaman ya. Terus untuk saya pakai bearing seater. Bearing seater ini di kilometer 40 ke bawah itu lebih enak daripada pakai gotri. Terus yang paling enak itu pakai, kalau nggak pakai apa-apa ya standar itu tarikan 0 sampai kilometer 40 tuh dia enak. Tapi kalau sendiri ya, kalau boncengan lebih enak pakai bearing seater. Ini contoh ya yang belum pakai, ini yang pakai gotri ya brand ya. Yang RPM 40 tuh agak nggak enak sih menurutku kalau nggak dipakai kenceng. Jadi intinya itu worth it nggak sih pakai bearing seater? Nek menurut saya worth it. Dia di RPM di kilometer 40 ke bawah ya, dia tuh setelahnya lebih gigit. Jadi awalnya agak berat dikit ya, cuman nggak seberat kalau pakai gotri. Jadi lebih berat tapi lebih kayak tenaga nih ada gitu loh friend. Tenaga nih ada. Terus nanti kalau 40 ke atas dipakai kenceng tuh dia lari lebih enak sih nek menurutku kalau pakai bearing seater. Soalnya pernya tuh jadi agak lebih keras sedikit. Terus dia pergeserannya, perpindahan itu dia lebih lembut sih. Menurutku seperti itu ya friend ya. Jadi yo worth it apa enggaknya, nek menurutku worth it ya bagi teman-teman yang mau nyoba. Terus daripada ganti per CVT, menurut saya lebih worth it kalau pakai bearing seater ini. Jadi pernya tuh jadi lebih kenceng, sama tarikan bawah sama atasnya itu dia lebih cepet lah, juga lebih lembut juga ya nek menurutku ya. Ini pengalaman saya pakai bearing seater ini. Terus yo paling cuman itu ya friend ya. Terus kalau bearing seater ini kemarin saya keliling-keliling ke kota saya, daerah Jogja itu cari susah ya. Jadi saya belinya online. Online itu juga gampang kok beli, banyak yang jual sekarang. Itu juga sebenarnya udah ada dari tahun 2000, tahun 2 tahun yang lalu ya. Cuman ini saya baru nyoba make karena performanya agak menurun. Lah ini sekalian bongkar, ini saya sekalian ganti paslin ya. Yang paslin lama itu dibersihin terus diganti. Kalau biasanya kan cuman ditambah, karena ini nggak bocor, nggak ada kebocoran, masih bagus, silanya nggak tak ganti, cuman grease yang lama, paslin yang lama tak ganti yang baru agar lebih terawat dan lebih enak sih. Gini ya friend ya, gantinya cuman mudah, cuman dibuka itu terus dibersihin,
diganti yang pakai paslin baru. Nanti bagi teman-teman yang mau tanya atau apa bisa komen aja di kolom komentar, siapa tahu saya bisa bantu ya friend ya. Untuk pemasangannya ini ya, ini yang corong yang udah dibubut itu biar dia itu kalau masang ringnya itu biar plek lebih bagus lah. Nah ini pemasangannya yo gampang sih friend, kayak bongkar-bongkar CVT pada umumnya lah, cuman bongkar pasang, nggak ada yang ribet sih. Setelah kita pasang corongnya ini, terus kita pasang gotri seater ini. Nah ini sebenarnya kalau katanya tuh gotri starter, tapi starter apa tuh saya kurang tahu ya. Lah ini saya kasih paslin dikit biar licin aja lah, biar ngelumasi nggak berkarat. Jangan banyak-banyak ya, kalau banyak-banyak nanti kalau di RPM tinggi dia paslinnya mesti hilang, dia mesti muncrat lah nek boso Jawa nih. Terus kita pasang ring lagi, habis dikasih ring kita pasang seal, jangan sampai kebalik ya friend ya. Pasilnya itu juga udah dibubut, dipaske sama bolongan corong itu tadi. Dia fungsinya agar nggak pire itu nggak goyang-goyang sih. Kita senterin, terus kita pasang kampas gandana ya friend ya. Kalau kita pasangnya pakai impact yang angin, jadi lebih cepat dan lebih mudah sih friend untuk pemasangan dan pembongkarannya. Ya ini kita kencengin dulu ya friend ya. Kita kencengin, terus kita impact. Nah kalau di impact tuh nggak begitu repot sih friend. Terus kita pasang seperti semula ya friend ya. Kita pasang ke mesin ini CVT nya, terus mangkoknya kopling ganda kita pasang, terus kita pasang murray juga, jangan sampai lupa ya, ini ya fatal kalau lupa. Terus kita kencengin pakai impact, ya friend ya. Nah seperti ini. Kalau pakai impact tuh lebih cepat sama lebih mudah ya friend ya. Terus pasang o-ringnya jangan lupa. Nah itu bearing seaternya udah kelihatan ya. Habis ini kita tes dulu. Nah ini kita tes ya friend ya. Kita gas. Nah kita gas tipis-tipis dulu. Kita gas. Nah kita gas ya friend ya. Wah ini sampai lepas ini. Nah kelihatan nggak friend? Nah ini dia di RPM, kalau kilometer 40 ke atas tuh dia lebih cepat ya, lebih cepat dan lebih lembut. Habis itu kita kembaliin seperti semula ya friend ya. Kita pasang box CVT nya, baut-bautnya jangan lupa dipasang semua. Terus untuk masalah worth it apa tidaknya pakai bearing seater ini, menurut saya worth it ya friend ya. Worth it-nya itu daripada beli per CVT yang lebih keras. Dengan penggantian bearing seater ini dia otomatis per nekennya jadi lebih keras, terus dia lebih semut. Mungkin gitu aja ya friend ya. Kita jangan lupa kita tes. Bagi teman-teman yang suka video seperti ini, jangan lupa komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya friend ya, biar saya semangat buat
video seperti ini lagi. Terus ini adalah perbandingan, yang gambar pertama ini adalah pakai GoTree ya friend ya. Terus yang kedua nanti pakai bearing seater. Untuk gimana nya biar teman-teman aja yang menilai ya.